Shalom Sobat MBC, bagaimana ibadah hari ini? Sungguh memberkati bukan? Bagi teman-teman yang sekalian yang boleh hadir secara onsite, kami menyambut dengan sukacita. Untuk jemaat sekalian, saudara-saudari sekalian yang hadir secara online, kami sungguh rindu untuk bisa bergabung bersama kami di Jalan Mantri nomor 1C pukul 4 sore di setiap minggunya. Mari, let's come and join us. Kok lagi ngapain sih kok? Tunggu dulu start. Soalnya lagi greget nih, lagi main Mobile Legends. Aduh kok, itu nanti aja. Ini sekarang kita mau doa malam loh kok. Oh iya ya. Betul juga. Berarti sekarang harus ke Jalan Mantri dong? Enggak, sekarang itu ibadah doa malam kita udah secara online. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung, silahkan cek linknya di IG @methodistblessing. Udah kok, matiin itu, ayo sekarang. Iya, gua join sekarang deh. Iya, Yuk kita gerak ayo. terus. Oke. Natal udah dekat. Pasangan belum ada lagi, mau ngajak siapa ya? Oh iya, ada Vincent. Aku ngajak dia aja lah. Halo Ko. Halo, Shalom Cen. Shalom Ko. Apa kabar? Baik Ko. Puji Tuhan. Ada apa ini Ko? Cen, Natal ini ada kemana Cen? Gak ada sih Ko. Pas kali kebetulan nih kan, kami mau ngadain kegiatan Natal gabungan bersama WHS. Jadi aku mau ngajak lu, tau lah sendiri nggak ada pasangan, jadi aku ngajak lu aja. Iya oke Ko. Ya. Di mana Ko? Nah, kita nanti ada kan di tanggal 18 Desember jam 10 pagi di Hermes Palace, lantai 10 Cen. Oh oke. Nanti jangan lupa ya join sama kita. Oh siap Ko. Oke. Jangan Boleh lupa ajak orang lain? Gimana? Boleh ajak orang lain nggak? Pastinya dong, ngajak sebanyak-banyaknya. Kita sungguh senang sih. Ada dapat makanan? Dapat. Datang aja deh. Jangan Oke, nanya-nanya. siap Ko. Oke? Siap Ko. Oke, God bless. God bless Ko. Terima Bye. Puji Tuhan. Oke, shalom semuanya. Shalom, ada sukacita ya hari ini ya? Kalau nggak sukacita, disukacitain aja. Karena kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Di setiap kita butuh, Tuhan pasti ada, gitu ya. Dan kita tahu kita itu selalu dimenangkan. Tuhan selalu memenangkan kita. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau begitu baik sehingga kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Boleh bersatu hati, boleh bersekutu Tuhan. Dan boleh menikmati Tuhan dengan sukacita. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan untuk boleh memuji nama Engkau dan juga boleh mendengarkan firman Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kau dengarlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu kedua, Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi, dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih?
kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami ini Tuhan yang tidak layak datang ke tempat ini Tuhan, untuk menyerahkan diri Tuhan, untuk boleh mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Kami selalu bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau yang membukakan pintu, Engkau yang mengulurkan tangan Engkau, sehingga kami boleh masuk ke dalam ibadah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh masuk ke hadirat Engkau Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang
Kami mengimani Tuhan lagu ini. Jika Engkau yang membuka pintu, pasti ada jalan. Pasti ada jalan dalam setiap permasalahan, dalam setiap hal yang akan kami hadapi. Tuhan, kami datang pada sore hari ini, mungkin dengan pergumulan, dengan kesusahan yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya jalan akan setiap permasalahan, kesusahan yang kami hadapi. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarkan Tuhan memberikan ketenangan bagi setiap kami, sehingga kami pada sore hari ini dapat bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, Shalom. Hari ini nampaknya mataharinya agak sedikit lama turunnya ya. Ya, bersyukur sekali teman-teman semua. Hari ini saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan di sini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membagi, yaitu mukjizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah yang sering didengar, tapi jarang dikhotbahkan. Benar? Kisah yang sering diceritakan, tapi jarang dikhotbahkan. Iya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 6, ayat 1 sampai ayat 15. Yohanes 6, ayat 1 sampai ayat 15. Kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya baca ayat 1, teman-teman semua, Bapak Ibu semua baca ayat 2, begitu seterusnya. Nanti ayat 15 kita bersama-sama ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan roti supaya tidak ada." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bersama-sama, karena Yesus tahu bahwa
memikirkan, ya memikirkan langsung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman dan rekan-rekan semua, saya mau tanya sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan. Di sini ada yang lapar? Ada yang lapar? Oh, ternyata ada yang lapar satu orang. Teman-teman, kalau orang lapar, biasa responnya akan seperti apa sih? Suntuk, terus emosi, lemah, lunglai, lesu, temperamennya tinggi, karena belum makan ya. Dan yang pasti adalah tidak konsentrasi. Jadi kalau ada orang yang belum makan, dengerin khotbah jadi apa? Percuma orang yang khotbah, karena nggak akan konsentrasi. Untung yang lapar cuma satu orang di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sore hari ini kita akan bersama merenungkan Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 5. Ini adalah satu kisah di mana Yesus mengadakan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Ini adalah satu bentuk kepedulian Yesus kepada orang yang kelaparan. Kalau kita melihat, teman-teman semua, kelaparan itu punya efek yang begitu luar biasa. Kelaparan itu punya efek yang begitu banyak, mulai dari kelelahan, capek, bahkan bisa mengakibatkan konsentrasi, bahkan bisa mengakibatkan kalau nggak makan apa? Kematian. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana ternyata Yesus begitu peduli terhadap aspek pangan yang kelihatannya adalah hal yang sepele. Kita makan 3 kali sehari, dan itu pasti. Tapi Yesus peduli terhadap hal demikian. Kenapa Yesus peduli terhadap hal demikian? Karena Yesus adalah pribadi yang mengenal benar manusia. Kalau kita lihat di dalam Injil, banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana Yesus peduli terhadap kelaparan. Pertama apa? Kisah tentang ini. 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua, ada kisah tentang apa? Kisah tentang murid-murid yang dibakarin. Aduh, sekolah minggu di mana nih? Murid-murid yang dibakarin ikan sama Yesus. Itu dapat teman-teman lihat di kisah Injil. Dan ada juga kisah di mana Yesus makan bersama-sama dengan para murid sebelum dia disalibkan. Dari semua kisah itu kita dapat melihat bagaimana Yesus yang bukan hanya peduli terhadap penyampaian firman Tuhan, tapi peduli terhadap perut. Hal ini berlawanan dengan kebanyakan gereja atau kebanyakan orang Kristen di zaman sekarang. Di mana banyak orang Kristen yang zaman sekarang mementingkan firman Tuhan tapi tidak mementingkan aspek perut. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Yesus di sini mengadakan mukjizat untuk memberi makan 5.000 orang. Mencukupkan perut 5.000 orang. Kalau kita berandai-andai, hari ini ada nggak catering yang bisa sediakan makan 5.000 orang? Ada. Tapi cateringannya sudah proper. Sudah ibaratnya sudah punya kesiapan untuk mempersiapkan itu. Dan di sini Yesus diperhadapkan dengan 5.000 orang yang mengikuti dia dan mendengarkan firman Tuhan kepada dia. Setelah itu mereka lapar karena hal yang cukup alamiah. Ya, kalau kita perjalanan pasti kita lapar ya. Ada yang nggak lapar di sini? Ada yang nggak pernah lapar? Iya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kelaparan dijawab Yesus dengan mukjizat, yaitu memberi makan 5.000 orang, merubah 2 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang. Ini adalah bentuk mukjizat yang bukan hanya ditujukan kepada satu orang. Kalau biasanya mukjizat Tuhan Yesus itu ditujukan kepada satu orang. Contohnya apa? Minggu pertama yang buta melihat. Satu person kan? Cuma satu orang. Yang kedua itu kalau nggak salah yang tuli ya, yang lupa berjalan, baru tuli mendengar. Itu mencolok kepada satu orang. Tapi ini mencolok kepada 5.000 orang laki-laki yang menyaksikan secara langsung mukjizat itu. Dan kalau kita lihat bagian firman Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang adalah bagian yang paling banyak dicatat di kitab Injil. Matius mencatat, Markus mencatat, Lukas mencatat, Yohanes mencatat. Hal ini menunjukkan banyak sekali orang yang melihat kejadian itu. Kejadian ini merupakan satu mukjizat yang kelihatannya sepele, tapi penuh makna. Dalam hidup ini juga kita sering menyepelekan soal makan. Padahal makan punya makna yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tidak makan bisa lapar, bisa sakit. Kita sering sekali menyepelekan aspek makanan atau kelaparan. Padahal makanan adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Makanan adalah bentuk bagaimana Tuhan menyertai setiap kita. Dan Yesus di sini membuat aspek yang sepele itu tercukupi untuk 5.000 orang dengan mengadakan mukjizat. Bagaimana dia mengadakan mukjizat? Yesus di sini mengadakan mukjizat bukan hanya dengan satu respon, bukan hanya dengan satu respon yaitu Yesus yang sendiri mengadakan mukjizat, tapi dengan respon dari penonton. Jadi ada penonton yang berespon terhadap hal tersebut. Kalau kita lihat, ada seorang anak yang memberikan persediaan makannya. 5 roti dan 2 ikan yang diberikan dari anak tersebut. Yang pertama ada respon kesediaan untuk memberi. Mukjizat itu terjadi karena ada anak kecil yang memberikan persediaan makanannya, yang memberikan apa yang harusnya dimakannya, apa yang harusnya dia konsumsi untuk orang banyak. Itu adalah bagian pertama di mana mukjizat itu terjadi. Mukjizat itu terjadi karena ada kesediaan untuk memberi. Yang kedua, mukjizat itu terjadi karena ada kesediaan untuk melayani. Di bagian mana? Kita dapat melihat bagaimana adanya murid-murid yang membagikan makanan tersebut kepada orang banyak. Kita dapat melihat bahwa ada kesediaan untuk melayani sesama, kesediaan untuk berbagi kepada sesama yang dilakukan para murid. Coba kita bayangkan, hari ini kita bagikan nasi kotak untuk 5.000 orang. Bingung nggak? Itu nasi kotak aja ya, yang zaman sekarang yang udah bisa terorganisir dengan baik. Kalau zaman dulu gimana? Nah, tadi yang pertama kita ulangi, pertama ada kesediaan untuk memberi, yang kedua ada kesediaan untuk melayani, dan yang ketiga ada kesediaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat melihat bahwa di sini ada orang-orang yang bersedia pergi mengikut Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mukjizat tersebut terjadi dengan 3 respon, yaitu respon mereka yang bersedia memberi, mereka yang bersedia melayani, mereka yang bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. 3 hal ini terjadi bersamaan. Di dalam hidup ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering menginginkan mukjizat terjadi di dalam hidup kita. Kita sering sekali meminta bahwa Tuhan cukupkan saya. Berikan saya kecukupan. Berikan saya mukjizat Tuhan untuk kehidupan saya. Tapi apakah ketiga respon ini kita lakukan? Kita bersedia untuk memberi, bersedia untuk melayani, bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat bukan hanya di tempat ini, di berbagai tempat bahkan saya melayani sampai ke Indonesia Timur, sama saja. Ada orang-orang yang bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi ada orang-orang yang tidak bersedia untuk memberikan untuk Tuhan. Ada orang yang begitu bersedia untuk melayani Tuhan, tapi apa? Tidak bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin kita bisa berkata, contoh dia nggak ada uang, contoh. Dia cuma bisa untuk melayani, tapi dia nggak bisa untuk memberi. Kita bisa berdalih seperti itu. Tapi kita bisa melihat seorang anak kecil yang punya keterbatasan, yang punya persediaan makanan hanya segitu, bersedia untuk memberi. Jadi sesungguhnya bukan menjadi alasan ketika seseorang tidak memberi. Kalau kita melihat, ada tidak orang yang begitu suka mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mau pelayanan? Ada? Banyak. Ada tidak orang-orang yang sangat suka melayani, tapi giliran firman Tuhan dia pergi keluar? Sering. Hari ini kita melihat mukjizat terjadi, kesediaan makan tercukupi, berkat terjadi, berkat mereka diberkati dengan jasmani, dengan makanan, karena ada kesediaan. Kesediaan untuk memberi dari seorang anak, kesediaan untuk melayani, dan kesediaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi satu hal yang benar-benar saya renungkan dalam kehidupan saya. Jujur, saya sering sekali berhadapan dengan hal demikian. Terkadang saya begitu serius mendengarkan firman Tuhan, tapi saya tidak bersedia untuk melayani. Terkadang saya begitu serius untuk melayani, tapi saya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saya begitu serius untuk pergi ke gereja, tapi apa? Tapi tidak ada kesediaan untuk memberi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi, mengharapkan 5 roti dan 2 ikan dicukupkan untuk 5.000 orang, tanpa kesediaan mengerjakan, memberi buat Tuhan. Mungkin setiap kita pernah berdoa, Tuhan cukupkan aku, berikan aku kelimpahan, berikan aku kecukupan, tapi tidak mau untuk melayani, memberi, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Hal itu menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Ketika kita mau mengerahkan diri untuk memberi, untuk melayani, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan serius, tidak melupakan salah satu aspek, maka Tuhan akan mencukupkan.
Tuhan akan mencukupkan. Bahkan di tengah kesulitan, ketidakmungkinan sekalipun, kita melihat di dalam peristiwa Yesus memberi makan, Yesus tetap mencukupkan. Yesus tetap memberikan mereka berkat jasmani. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah berkat jasmani diterima, setelah mukjizat diterima, tidak stop sampai di situ. Ternyata mukjizat berkat jasmani tersebut bukan akhir dari cerita. Tapi akhir dari ceritanya adalah Yesus. Akhir dari ceritanya adalah bagaimana Yesus dinyatakan melalui mukjizat tersebut. Yesus dinyatakan melalui peristiwa luar biasa di sini. Kalau kita lihat di ayat 15, dikatakan karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dan ia mengingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, di bagian firman Tuhan Yohanes 6, di bagian firman Tuhan yang lain, kita dapat melihat bahwa peristiwa ini disandingkan dengan Yesus yang mau diadili. Kita dapat melihat bahwa ternyata mukjizat apa yang dilakukan oleh Yesus dapat membuat Petrus menyangkali Yesus. Kita dapat melihat bahwa ada penyangkalan di bagian firman Tuhan lain. Ternyata bukan hanya selesai dari mukjizat, selesai kita diberkati, tapi apa? Pentingnya bagi setiap kita paham benar siapa yang melakukan mukjizat tersebut dan untuk apa dia melakukan mukjizat tersebut. Yang pasti Yesus melakukan mukjizat tersebut bukan ajang untuk jago-jagoan, tapi apa? Untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Bapak Ibu, seberapa banyak mukjizat Tuhan yang kita rasakan? Segala kecukupan jasmani, segala sakit penyakit yang mungkin telah disembuhkan oleh Tuhan. Tapi apakah kita punya respon yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja kita? Atau kita menyangkal dia? Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengatakan dengan jelas bahwa mukjizat dapat terjadi kalau ada kesediaan untuk memberi, kesediaan untuk melayani, dan kesediaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mukjizat itu adalah bentuk penyataan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan pemilik hidup kita. Bukan ajang untuk jago-jagoan, tapi untuk menyatakan dia adalah Tuhan atas setiap kita. Hendaknya setiap kita hidup dengan satu keyakinan benar bahwa Tuhan yang mengatakan mukjizatnya, menyatakan hal-hal yang luar biasa adalah Tuhan bagi setiap kita. Jangan ada pengkhianatan. Jangan ada pengkhianatan di antara kamu dan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami menyadari Tuhan di dalam kehidupan kami ingin mukjizat Tuhan terjadi. Kami mau mukjizat Tuhan terjadi. Tapi kami terkadang tidak konsisten dalam memberi buat Tuhan. Tidak konsisten dalam melayani Tuhan. Tidak konsisten dalam mendengarkan firman Tuhan. Terkadang kami sibuk dengan pelayanan kami, tapi kami tidak mendengarkan firman Tuhan. Terkadang kami sibuk untuk melayani Tuhan, tapi kami tidak memberi buat Tuhan.
Tuhan, hari ini Tuhan, kami berdoa agar setiap kami punya komitmen bahwa setiap kami harus memberi buat Tuhan. Harus hidup di dalam dedikasi kami buat Tuhan, melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan ketiga aspek itu secara bersamaan Tuhan. Dan biarkan Tuhan, mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami sebagai penyataan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki setiap kami, Raja di atas segala raja. Kami berdoa mengarahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, agar setiap kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami. Menjadi remah, menjadi suara Tuhan yang terus kami ingat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan hati untuk persembahan. Kita menyanyikan lagu Nothing is Impossible. Semuanya boleh bangkit berdiri? Oke, yang mau tepuk tangan boleh, yang mau nari juga boleh, silakan bebas ya. Anything I can do all this, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything through you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I live by faith. Nothing is impossible. Believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. You give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm giving my faith. Nothing is impossible. Selanjutnya contoh yang untuk menutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah berlangsung sore hari ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami telah memasuki akhir dari
tahun 2022. Kami menyadari semua itu karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa tiada hal yang tidak mungkin terjadi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sejati dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil doa teduh.